Halo, selamat malam. Halo, 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 selamat malam. Oke, selamat malam teman-teman investor ajaib. Senang sekali saya Cisti. Saya malam hari ini menemani teman-teman semua ya, untuk kita sama-sama membahas market nih ya. Kali ini saya tidak akan live IG sendirian karena di sini kita akan mengundang salah satu manajer investasi ya, yaitu Samuel Asset Management. Dan nanti yang akan join bersama saya adalah Kak Narendro Anindyo. Nah, beliau ini merupakan Head of Research dari Samuel Asset Management gitu. Jadi silakan teman-teman untuk disimak ya live IG malam hari ini. Kenapa? Karena tentunya ada banyak banget nih teman-teman hadiah-hadiah yang menarik. Jadi teman-teman stay ya, tetap stay di live IG malam hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ya seputar topik live IG malam hari ini, yaitu tips investing in a high volatile market. Nah, silakan teman-teman boleh langsung drop pertanyaannya di Q&A box yang ada di kanan bawah ya teman-teman ya. Oke, mungkin lanjut aja biar nggak kelamaan sendiri ya teman-teman ya. Ini saya langsung invite. Oke, mungkin kita akan coba invite pas sudah. Oh, belum ya, nampaknya belum join nih teman-teman. Kak Narendro-nya. Oke, sebentar ya. Coba kita request to invite dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin sambil kita nunggu di sini boleh lah ya kita sharing-sharing sedikit nih teman-teman. Kira-kira gimana kondisi portfolio teman-teman nih? Apakah portfolionya masih sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau justru ada yang baru aja mengalami rugi, floating loss? Ya teman-teman tetap straight ke tujuan investasinya ya, tetap harus bisa konsisten dengan trading plan yang teman-teman punya. Oke, sekalian kita nunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu Kak Narendro Anindyo. Beliau ini merupakan Head of Research Samuel Asset Management. Nanti malam hari ini akan join bersama kita, menemani saya ya untuk membahas atau memberikan insight ke teman-teman sekalian seputar investasi di tengah-tengah market yang volatilitasnya tuh lagi tinggi banget ya teman-teman ya. Oke, nanti kita tunggu, sambil kita tunggu saya coba cek lagi ya apa sudah bisa join bersama kita. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya invite sekali lagi. Oke. I'm so happy for Lisa. Oke, iya teman-teman ya. Jadi Lisa, finally Lisa sudah menjadi a part of Magician juga ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman semakin semangat lagi gitu untuk investasi ya di Ajaib. Oke. Mana ini Kak Narendro? Sebentar teman-teman. Saya invite ulang lagi. Oke. Oke. Halo, selamat malam Kak Narendro. Ya, selamat malam Mbak Cisti. Selamat malam semuanya. Iya, udah lancar ya Kak ya? Udah, semoga Ya, nggak ada kendala lagi ya Kak ya malam hari ini ya. Karena udah ditunggu-tunggu banget nih kayaknya sama teman-teman investor ajaib nih Kak. Oke, gimana kabar Kak Narendro? baik, baik, Alhamdulillah.
Kita sudah mulai melakukan kegiatan dari kantor lagi di Samuel Asset Management. Jadi masih Oke. semangat. Oke, ya semangat terus ya Kak ya. Oke, Kak Narendro, ini mungkin sebelum kita mulai nih ya membahas apa IG Live hari ini, malam hari ini seputar tips investasi untuk di tengah-tengah market yang volatilitasnya tuh sepertinya lagi tinggi sekali ya, seperti saat ini ya Kak Narendro. Nah, boleh dong disapa dulu dan perkenalan dulu teman-teman investor ajaib sekalian. Ya, halo teman-teman investor ajaib semuanya. Selamat malam. Senang sekali saya hari ini diundang untuk bisa ikut bergabung di IG Live Ajaib malam hari ini ya, dengan tema Investing in High Volatile Market. Saya adalah Narendra Anindyo, sehari-hari sebagai Head of Research di Samuel Asset Management. Kita adalah salah satu manajer investasi yang juga produknya dapat diinvestasikan melalui Ajaib. Oke, ya. Thank you Kak Rendro. Yang jadi teman-teman udah tahu ya, Kak Rendro ini beliau adalah Head of Research dari Samuel Asset Management yang hari ini akan memberikan insight-nya seputar tips investing in a high volatile market. Oke, Kak Rendro, mungkin sebelum lebih dalam lagi nih ya, lebih lanjut lagi, boleh dong kira-kira Kak Rendro itu melihat kondisi market saat ini itu outlook-nya itu seperti apa ya Kak Rendro? Ya, kalau untuk market ya saat ini, mungkin secara singkatnya kita bisa bilang bahwa ini tidak terlalu mempunyai outlook yang positif, namun juga kita tidak mempunyai outlook yang negatif atau bearish. Jadi kurang lebih netral lah ya. Jadi kita melihat bahwa IHSG dari awal tahun itu sudah cukup positif ya, sudah cukup bullish. Sampai dengan saat ini, year to date itu sudah menghasilkan return sekitar 9%. Kemarin pada saat bulan puasa sebelum libur sempat mencapai 7.300 ya, atau returnnya mencapai 10% dari awal tahun, namun sempat ada koreksi. Nah, namun yang kita lihat sekarang ini adalah mungkin tidak mempunyai outlook yang bearish atau negatif di IHSG, namun volatilitas atau fluktuasi yang cukup tinggi ini masih akan tetap berlangsung ya di pasar Indonesia, setidaknya selama beberapa periode ke depan. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak Cici. Oke, iya setuju banget Kak Rendro, karena memang kayaknya sentimen eksternal pun juga masih ramai ya seputar kenaikan inflasi di negara-negara maju gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak Rendro, seberapa pengaruhnya sih kira-kira sentimen eksternal terhadap pergerakan market kita nih, pasar saham kita saat ini? Ya, sentimen eksternal tentunya sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan pasar saham kita. Jadi untuk sebagai gambarannya bahwa kepemilikan saham di Indonesia itu sekitar 40% itu dimiliki oleh investor asing, dan kemudian juga sampai dengan kemarin dari awal tahun itu dana asing ya yang masuk ke pasar saham kita secara net itu sudah melebihi sekitar 60 triliun rupiah, dan hal ini tentunya yang salah satu yang mendorong juga IHSG kita itu cukup perform di tahun ini, namun juga ada risiko bahwa modal ini bisa keluar gitu secara tiba-tiba dan secara cepat. Dan contohnya juga di awal bulan Mei kemarin ya, setelah kita liburan itu juga IHSG sempat mengalami koreksi yang cukup tajam ya, sempat kembali ke level hampir di awal tahunnya di sekitar 6.700, 6.800, dan itu juga disebabkan oleh sentimen eksternal, yaitu di mana The Fed pada saat kita liburan ada rapat The Fed dari Bank Sentral Amerika yang dimana mereka semakin memberikan outlook yang hawkish ya, atau mereka semakin memberikan pernyataan tentang pengetatan suku bunga, dan itu sangat mempengaruhi market di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga. Jadi memang pada saat ini salah satu pendorong utama dari volatilitas di pasar saham Indonesia sendiri itu adalah dari sentimen eksternal itu, Mbak Cisni. Oke, ya setuju. Karena kalau aku perhatiin juga ya Kak Rendro, kemarin itu setelah libur panjang Lebaran di bulan lalu, market kita tuh hampir 1 minggu gitu terkoreksi, harinya nggak ada yang Ya, hijau gitu ya. Dan memang seputar karena sentimen eksternal justru ya, melihat fundamental ekonomi kita kan sebenarnya udah solid ya Kak Rendro ya. Banyak sekali ya. data-data ekonomi yang merefleksikan kalau kita ini benar-benar lagi ada di tahun pemulihan gitu. Oke, nah kira-kira nih Kak Rendro, strategi terbaik tuh untuk investasi di tengah-tengah market yang seperti ini tuh seperti apa ya? Ya, untuk market yang masih cukup volatile seperti ini ya, dari kami itu merekomendasikan strategi investasinya lebih berhati-hati. Berhati-hati dalam artian
kita harus mempunyai diversifikasi yang cukup ya dalam alokasi aset. Jadi kalau kita menyarankan jangan dulu terlalu optimis atau terlalu berat mengalokasikan investasi kita di saham. Jadi ada juga aset-aset lain ya yang lebih defensif, contohnya di pasar uang, misalnya di reksadana pasar uang, ataupun juga ada sebagian alokasi mungkin yang di reksadana pendapatan tetap, itu bisa menjadi diversifier. Jadi portofolio kita tidak terlalu terfluktuasi oleh volatilitas di pasar saham ini. Dan juga kalaupun kita sebagai investor yang memilih saham sendiri, kita bisa juga melakukan diversifikasi secara sektornya, di mana ada beberapa sektor ya yang kita lihat itu cukup mempunyai outlook yang positif meskipun inflasi global itu sedang tinggi, di antaranya sektor-sektor yang terkait komoditas. Namun sektor ini tentunya juga harus kita imbangi dengan diversifikasi ke sektor lain yang lebih defensif, contohnya di sektor yang terkait dengan utilitas atau dengan consumer staples. Jadi intinya adalah kita harus lebih hati-hati dan juga lebih mendiversifikasi pilihan investasi kita. Jadi jangan terlalu agresif dulu. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau itu kan kalau dari sudut pandang sebagai seorang investor ya, Kak Rendro ya. Nah, kalau dari Samuel Asset Manajemennya sendiri nih, kira-kira strategi apa sih untuk tetap menjaga performance kinerjanya Samuel Asset Management itu tetap baik gitu di tengah-tengah market yang volatilitasnya tinggi seperti saat ini? Ya, jadi kalau di Samuel Management kita memang sudah sejak cukup lama itu menetapkan strategi itu kita berinvestasi sesuai dengan siklus bisnis dan juga dengan siklus pasar. Jadi kita melihat saat ini kalau untuk secara globalnya, perekonomian global itu siklus bisnis sudah berada di late cycle atau di fase siklus yang akhir di mana perlambatan ekonomi atau ada kemungkinan juga mungkin resesi ya di beberapa negara maju itu akan terjadi dalam periode bisa dibilang mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Dan untuk di Indonesia-nya sendiri itu kita melihat bahwa siklus bisnis itu sudah berada di setidaknya di cycle pertengahan atau mid to late cycle, di mana di Indonesia sendiri kita perkirakan inflasi mungkin sudah mulai akan meningkat. Nah, untuk menyikapi hal ini tentunya kita memilih sektor-sektor untuk di portofolio reksadana kita yang mempunyai alokasi saham itu yang diuntungkan oleh siklus seperti ini. Di antaranya itu sektor-sektor yang terkait komoditas seperti energi, kemudian juga komoditas metal, kemudian juga kita mengalokasikan lebih juga ke sektor-sektor yang kita anggap defensif ya, seperti consumer, utilities, dan juga selain itu kita juga mengalokasikan sebagian dari portofolio kita itu di cash. Jadi kita masih mempunyai setidaknya buffer lah atau masih mempunyai peluru gitu, dry powder apabila market ini masih berfluktuasi dan apabila dia mempunyai koreksi lagi yang cukup tajam ya, seperti di awal-awal bulan Mei kemarin. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Thank you, Kak Rendro. Nah, kira-kira ada nggak sih, Kak Rendro, hal yang harus diwaspadai kalau misalnya kita melihat kondisi market yang seperti saat ini? Iya, mungkin kalau menurut saya ya salah satu hal yang paling harus diwaspadai ya oleh investor ya, baik itu investor individu maupun investor institusi pada saat market ini masih volatile, terkadang itu investor cukup yakin untuk menambah investasi mereka pada saat terjadi koreksi. Itu memang hal yang cukup baik, tapi juga ada resikonya, yaitu apabila volatilitas pasar ini kejadiannya lebih lama dari yang kita perkirakan. Jadi apabila ternyata ibaratnya kita sudah menambah saat terjadi koreksi, namun masih terjadi koreksi lagi. Itu adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai, sehingga mungkin rekomendasi dari kita untuk semua investor itu adalah lebih konservatif gitu. Biarpun itu menambah portofolio saat koreksi pun bisa dilakukan secara bertahap misalnya. Dan kemudian juga yang kedua ya menurut kita yang perlu diwaspadai itu adalah dari sisi domestiknya, itu adalah perubahan-perubahan kebijakan pemerintah ya. Seperti kemarin itu sempat ada ban atau larangan untuk ekspor CPO, di mana hal itu menurut kita bisa mempengaruhi outlook di mata uang kita ya, di rupiah. Dan kemarin juga rupiah sempat melemah ke 14.700 meskipun sekarang sudah kembali lagi ya ke 14.500. Dan juga seputar subsidi BBM yang kemarin tidak jadi dinaikkan harga pertalite-nya, namun ada penambahan subsidi. Namun kebijakan-kebijakan seperti ini
tentunya bisa juga menjadi faktor yang memperparah volatilitas di pasar ya apabila kebijakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari investor. Mungkin kurang lebih hal-hal seperti itu ya yang kita lihat perlu diperhatikan. Oke, tuh boleh dijadikan catatan ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu optimis gitu ya. Tetap harus konservatif juga karena banyak sekali uncertainty di market ya, Kak Rendro ya sampai saat ini. Gitu. Oke, nah kalau tadi kita bicara jangan terlalu optimis dan memang harus konservatif. Nah, jadi kira-kira apakah saat ini untuk investor yang memang profil risikonya itu konservatif, ini saatnya untuk wait and see dulu atau nggak apa-apa gitu, mulai aja investasi gitu. Gimana Kak Rendro? Untuk investor yang cenderung konservatif, kalau menurut kita sekarang mungkin lebih tepat untuk alokasinya lebih besar di reksadana pasar uang ya, karena itu adalah instrumen yang paling defensif, jadi dia lebih lebih tidak ada fluktuasinya ya, dia hanya bertempat di deposito atau di obligasi yang umur pendek. Namun apabila ingin juga punya alokasi di instrumen saham atau di reksadana yang berbasis saham, itu saran kita mungkin bisa melakukan dollar cost averaging ya, jadi masuk secara bertahap, tidak usah terburu-buru. Kemudian juga tentunya semua hal ini harus dilakukan sesuai juga dengan profil resiko dari masing-masing investor dan juga jangka waktu. Apabila investor-investor yang mungkin jangka waktunya bisa lebih panjang ya, jadi uang yang diinvestasikannya tidak dibutuhkan dalam 1 tahun atau bahkan 3 tahun ke depan, itu mungkin bisa sedikit lebih agresif dalam melakukan dollar cost averaging-nya di saham. Namun investor-investor yang profil resikonya lebih rendah, yang tidak tahan dengan volatilitas, yang mungkin lebih cenderung bisa panik dan juga uangnya mungkin lebih dibutuhkan di jangka pendek, itu kita sarankan lebih banyak di reksadana pasar uang dulu sekarang. Oke, lebih banyak di reksadana pasar uang terlebih dulu ya, karena Rendro ya. Oke, nah kira-kira nih Kak Narendro, karena mungkin yang join malam hari ini itu juga banyak teman-teman investor ajaib yang masih pemula. Nah, kira-kira ada nggak sih tips untuk analisa pemilihan reksadana? Mungkin ada yang masih bingung juga nih, screening reksadana yang terbaik tuh seperti apa sih caranya gitu. Mungkin boleh di-share Kak Rendro. Ya, kalau tips untuk memilih reksadana ya untuk produk investasi, kalau kita lihat itu yang utamanya ada terbagi dua hal sih. Yang pertama adalah kita harus melihat dari segi manajer investasinya atau pengelola dananya dari reksadana tersebut. Dan yang kedua adalah dari karakter atau jenis dari produk itu sendiri gitu. Kalau dari segi manajer investasinya, tentunya kita harus melihat dari track recordnya, apakah dia memang termasuk manajer investasi yang memiliki track record yang baik ya, bukan hanya dalam hal kinerja dari reksadana mereka, namun juga dalam hal corporate governance atau dalam hal tata kelola perusahaan yang baik. Dan untuk dalam hal memilih produk, tentunya yang pertama tadi mungkin kita balik lagi bahwa produk yang kita pilih itu sebagai investor pemula, apalagi ya, kita harus pelajari dulu dan kita harus pelajari diri kita sendiri dulu gitu, kebutuhan kita sebagai investor pemula ini lebih kemana, apakah memang kita sudah siap untuk menahan uang tersebut dalam jangka panjang gitu misalnya. Apabila hal itu memang benar, mungkin bisa lebih ada alokasinya di reksadana-reksadana yang terkait dengan saham. Namun apabila kita sebenarnya masih takut-takut dan pengetahuan kita masih sangat awam dan juga pengetahuan kita tentang ekonomi dan pasar itu masih rendah, mungkin kita jangan terlalu banyak dulu di produk yang agresif seperti saham atau reksadana saham. Mungkin tadi bisa lebih banyak di reksadana pasar uang dulu. Dan di antara produk-produk di aset kelas yang sama, misalnya, jadi kalau mau alokasi di reksadana saham, pilih reksadana sahamnya gimana Kak? Nah itu kalau dari kita mungkin kita harus melihat dulu dari segi pertama strateginya ya. Jadi biasanya itu mungkin sebagian dari produk strateginya dipaparkan mungkin di website manajer investasi tersebut atau di fund fact sheet dari reksadananya, atau bisa menghubungi relationship manager ya atau marketing dari perusahaan MI reksadana tersebut, strateginya seperti apa. Dan kalau kita sebagai pemula, kalau saran saya carilah reksadana saham yang
strateginya itu tidak terlalu agresif ya. Jadi bukan yang mencari return setinggi-tingginya untuk melebihi return pasar, tapi lebih yang berinvestasi di saham-saham yang big caps, yang kapitalisasi pasarnya besar, yang liquid, dan juga yang lebih mengikuti atau tidak terlalu mempunyai deviasi dibandingkan dengan benchmark atau IHSG-nya. Kira-kira seperti itu mungkin untuk investor pemula. Oke, ya tuh ya teman-teman ya, tadi dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pemilihan manajer investasinya, yang jelas udah performance-nya tuh secara historical udah terbukti gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya kembali lagi ke tujuan investasi teman-teman sekalian. Kira-kira tujuan investasinya tuh seperti apa? Dan pemilihan dari produk-produk reksadananya itu bisa mengikuti gitu. Kalau memang holding periodnya agak panjang, ya mungkin di equity fund atau di reksadana saham itu pilihan yang terbaik ya, karena returnnya bisa optimal gitu ya Kak Rendro ya. Tapi kalau yang memang mungkin tujuan investasinya hanya untuk short term aja atau jangka pendek, ya mungkin RDPU bisa jadi pilihan ya. Oke, menarik-menarik. Nah, kemudian nih Kak Narendro nih, untuk saran ya, misalnya untuk teman-teman investor pemula, saran terbaik untuk teman-teman investor pemula itu kira-kira bisa dibantu share nggak Kak Rendro? Terutama untuk pilihan-pilihan produk reksadana yang mungkin juga Samuel Asset Management punya. Ya, untuk investor pemula ya, mungkin kita bisa untuk berinvestasi di tiga jenis reksadana dulu ya. Jadi jangan hanya di saham saja, tapi kita bisa alokasikan di reksadana saham, kemudian kita bisa juga alokasikan di reksadana pendapatan tetap, dan juga di reksadana pasar uang. Sama mungkin ada satu lagi di reksadana campuran, tapi kita mungkin harus tahu juga campurannya ini kadang ada yang lebih berat di sahamnya juga gitu, jadi sama aja dengan reksadana saham, atau ada yang lebih defensif, lebih banyak di pendapatan tetapnya dan di cashnya. Nah, kalau untuk yang pemula mungkin kita bisa sarankan ya setidaknya 30% lah dari tiga aset itu ya, yang 30% reksadana saham, 30% reksadana pendapatan tetap, dan 30% reksadana di pasar uang. Dan untuk di kita sendiri ya, di Samuel Asset Management, itu juga ada ya dari tiga jenis reksadana tersebut ya. Untuk reksadana saham, kita punya ada saham Indonesian Equity Fund. Jadi produk reksadana saham ini sendiri sebenarnya adalah produk yang cenderung agresif ya. Jadi ini lebih ditujukan untuk investor-investor yang memang mempunyai holding period lebih panjang dan lebih bisa menahan volatilitas gitu apabila nanti NHB-nya naik turun melebihi dari fluktuasi di indeks. Dan yang kedua itu adalah kita punya juga ya reksadana saham yang syariah ya, yaitu saham syariah equity fund, di mana benchmarknya lebih ke indeks saham-saham yang syariah. Dan untuk reksadana pendapatan tetap, kita punya saham sukuk syariah sejahtera. Ini adalah reksadana yang berbasis sukuk ya, atau obligasi-obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan untuk reksadana pasar uangnya, kita punya saham dana kas. Di sini cenderung lebih aman ya, dan kita rekomendasikan juga untuk para investor pemula. Nah, selain itu juga kita punya reksadana campuran ya. Di reksadana campuran ini kita ada campuran yang lebih agresif, yang lebih banyak sahamnya, yaitu di saham Mutiara Nusa Campuran. Dan kita punya reksadana campuran yang lebih balance, meskipun juga sedikit lebih besar di portfolio sahamnya, yaitu saham dana berkembang. Dan ada satu lagi reksadana campuran kita yang juga berprinsip syariah, yaitu saham syariah berimbang. Jadi kita di Samuel Management sudah cukup mempunyai kelengkapan produk dari reksadana-reksadana tersebut. Dan kalau rekomendasi dari kita adalah untuk berinvestasi, terutama untuk yang pemula, setidaknya di proporsi yang sama ya, di antara tiga aset kelas tersebut. Oke. Wah, banyak banget ya Kak Rendro ya pilihan produk reksadananya nih. Bahkan kalau teman-teman yang memang maunya itu investasi ke syariah ya, tidak mau di luar prinsip syariah gitu, itu bisa juga ada pilihannya karena Samuel Asset Management punya beberapa produk reksadana syariah juga nih teman-teman. Oke, ini aku mau ngumumin nih ke teman-teman semua. Jadi kita punya
giveaway untuk penanya terbaik. Jadi nanti akan ada 5 orang penanya terbaik yang beruntung, yang tentunya menanyakan seputar topik malam hari ini ya teman-teman. Nanti caranya bisa teman-teman drop aja pertanyaannya di Q&A box yang ada di kanan bawah. Nah, hadiahnya itu apa? Hadiahnya itu adalah 100.000 dalam bentuk unit reksadananya Samuel Asset Management. Jadi silakan nih teman-teman, ditanya aja sekarang dan kita langsung ke pertanyaannya ya, Kak Rendro ya. Ya, boleh. Oke, ini pertanyaannya, waduh, ini pertanyaannya di luar topik malam hari ini nih, Kak Rendro. Banyaknya. Boleh. Oke, nah ini ada yang nanya, izin tanya Kak, dari Etiker Trick. Oke. Banyak analis memprediksi market volatil akibat aksi The Fed dan kondisi Eropa yang masih tegang. Dengan dana strategi seperti apa yang sebaiknya diambil agar keputusan investasi kita tepat, Kak? Makasih. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih, Karendro. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang dari sejak tadi kita banyak membicarakan ya tentang volatilitas, dan memang beberapa sumber utama dari volatilitas di pasar saat ini adalah yang disebutkan oleh Kak Ticker Trick ini ya, yaitu dari aksi-aksi The Fed dan juga dari keadaan geopolitik ya, terutama dari keadaan di Ukraina. Nah, untuk strateginya jadi seperti apa dengan keadaan seperti ini? Tentunya seperti tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa diversifikasi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mungkin ada sedikit godaan ya bagi kita dengan keadaan geopolitik yang seperti ini, tentunya cenderung meningkatkan harga minyak misalnya, atau meningkatkan harga komoditas. Hal itu tentu saja kita setuju, dan hal itu juga salah satu strategi ya yang kita terapkan, bahwa kita juga mempunyai alokasi di sektor-sektor tersebut, namun tetap harus diperhatikan diversifikasi. Jadi apabila kita sebagai investor saham ya, yang memilih saham kita sendiri, berinvestasi langsung di saham, kalau saran saya adalah lebih mengutamakan diversifikasi. Jadi baik diversifikasi dari segi sektornya maupun dari segi saham dari masing-masing sektor tersebut, dan juga masih mempunyai alokasi cash ya. Jadi jangan langsung fully 100% gitu kita taruh di semua saham itu. Dan untuk investor yang ingin memilih reksadana saja gitu, seperti tadi sudah kita bahas, kita lebih menyarankan untuk mendiversifikasi dulu jenis-jenis reksadananya. Jadi ada di reksadana saham, ada di reksadana pendapatan tetap, dan di reksadana pasar uang. Atau mungkin boleh juga ditambahin reksadana campuran. Mungkin kira-kira seperti itu ya, karena masih sangat sulit ya untuk menebak apa yang akan terjadi, baik itu secara geopolitik, kemudian juga bagaimana aksi-aksi dari The Fed itu akan mempengaruhi market global maupun Indonesia. Jadi The Fed ini kan akan menaikkan suku bunga ya, setidaknya itu 1% lagi di tahun ini, dan mungkin 1% lagi di tahun depan. Dan juga mereka akan mengurangi likuiditas yang mereka berikan di pasar gitu ya. Jadi quantitative easing-nya akan dibalik jadi quantitative tightening, jadi mereka akan menarik uang atau likuiditas dari pasar. Tentunya hal ini masih belum ada historical presidennya gitu. Jadi kita masih sulit untuk mempunyai keyakinan secara pasti. Jadi lebih baik main aman dulu, diversifikasi dulu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, ya thank you Kak Rendro. Nah itu ya teman-teman ya, kayaknya perlu digaris bawah itu, diversifikasi. Nah sesuai ini ya Kak Rendro ya, prinsip di investasi kan udah terkenal ya, don't put all of your eggs in one basket. Nah jadi itu teman-teman tuh boleh ya strateginya ya, diversifikasi is a must ya, mandatory mungkin kayaknya, udah mutlak gitu. Oke. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih, Kak Rendro, dari Erika Paramita. Bagaimana strategi portfolio kita dalam diversifikasi? Nah, berapa komposisi yang ideal antara reksadana dan juga saham? Ya, kalau komposisi antara reksadana dan juga saham, tentunya tergantung reksadananya jenis reksadana apa ya. Apabila kita sudah memiliki portofolio saham sendiri gitu ya, misalnya kita berinvestasi sendiri, kita memilih sahamnya, kita memilih saham
apa gitu ya, saham A, Astra misalnya, BBRI dan sebagainya, tentunya kita harus perhitungkan itu sebagai alokasi aset di saham. Dan apabila kita mempunyai juga, selain dari saham, beli saham sendiri, kita juga punya reksadana saham, itu adalah termasuk aset kelas yang sama gitu secara esensinya, yaitu sama-sama saham. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih tepatnya itu kita menilai secara underlying asetnya. Jadi kalau menurut saya mungkin tadi ya untuk yang lebih pemula itu untuk saat ini mungkin bisa 30% di yang berbasis saham ya, baik itu yang sahamnya sendiri ataupun yang reksadananya. Dan kalau saran saya juga mungkin apabila memang masih lebih merasa belum terlalu punya kepercayaan diri ya untuk memilih saham, bisa lebih banyak di reksadana sahamnya gitu dibandingkan dengan di membeli saham sendirinya. Karena tentunya biasanya lebih dikelola oleh manajer investasi yang sudah lebih berpengalaman dan biasanya bisa lebih terdiversifikasi secara jumlah sahamnya. Jadi mungkin 30% di yang berbasis saham, kemudian bisa 30% atau sepertiga, sorry ya, sepertiga di berbasis saham, sepertiga di berbasis pendapatan tetap ya. Ya, kalau pendapatan tetap umumnya untuk investor individu tentunya harus melalui reksadana, ya, reksadana pendapatan tetap karena biasanya pendapatan tetap lebih tinggi ya minimum pembeliannya kalau kita berinvestasi sendiri gitu ya, bukan di reksadananya. Dan yang ketiga adalah sepertiga lagi di reksadana pasar uang. Jadi mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Jadi lebih ke underlying aset kelasnya yaitu sepertiga saham, sepertiga di pendapatan tetap dan sepertiga di pasar uang. Oke, thank you Kak Rendro ya. Jadi udah jelas tuh Kak Erika Paramita. Jadi boleh dipertimbangkan untuk 30%-nya di instrumen yang underlying-nya saham ya, reksadana saham atau ke sahamnya langsung gitu. Kemudian 30%-nya fixed income dan sisanya ke RDPU. Oke, thank you Kak Rendro. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Cindy Septiani 09. Kak, kalau untuk pemula lebih baik saham atau reksadana? Dan alasannya apa? Ya, kalau menurut saya mungkin untuk pemula lebih baik di reksadana. Alasannya apa? Karena alasannya adalah reksadana itu sudah lebih terdiversifikasi. Jadi isi dari reksadana tersebut biasanya adalah minimal itu ya mungkin minimal umumnya ya minimal di atas 20 saham apabila dia reksadana saham. Bahkan bisa lebih banyak lagi gitu. Dan itu membuat kita lebih terdiversifikasi dan lebih terlindungi dari resiko memilih saham yang kurang tepat gitu. Apabila kita sebagai pemula memilih saham sendiri, mungkin ada kalanya kita cukup beruntung gitu ya atau cukup tepat pemilihannya sehingga bisa memiliki gain yang cukup besar gitu ya dan cuan gitu istilahnya. Dan hal itu mungkin jadi senang ya, tapi ada kalanya juga kita memilih saham yang kurang tepat gitu ya, baik secara waktunya maupun juga secara sahamnya itu kurang tepat dipilih dan itu bisa membuat loss atau kerugian yang cukup besar juga kalau kita memilih sendiri dan kurang tepat atau salah gitu ya pilihannya. Jadi untuk pemula itu kita lebih menyarankan untuk di reksadana dan reksadananya pun kita menyarankan jangan hanya reksadana saham aja tapi tadi ya ada juga reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Nah, namun juga kalau dari saya ya mungkin untuk pemula tentu nomor satu kita harus perhatikan tadi itu ya lebih konservatif atau lebih aman terdiversifikasi. Namun juga kalau ingin belajar menganalisa saham sendiri, memilih saham sendiri itu boleh sendiri dilakukan. Tentunya dengan porsi yang terukur lah gitu, jangan sampai terlalu besar. Dan tentunya juga kita harus lebih baik pilih saham yang lebih besar ya, yang mempunyai kapitalisasi pasar besar gitu, seperti saham-saham blue chip perbankan besar maupun juga Telkom, Astra dan sebagainya yang lebih setidaknya lebih mempunyai volatilitas yang lebih sedikit dan track record-nya sudah lebih bagus gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya, iya. Oke, setuju Kak Rendro. Jadi pemilihan sahamnya juga yang defensif gitu ya. Kayak tadi yang Kak Ya, Rendro sebutkan tuh beberapa emiten. Wah, di-spill nih. Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ini dari youcantik.id.
Dalam investasi reksadana, apakah membutuhkan diversifikasi RDPU dan reksadana campuran mungkin ya, RDC dan juga reksadana saham. Nah, strateginya, oh tadi udah di-spill banyak, tapi mungkin boleh diulangi lagi Kak Rendro. Ya, jadi mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan ini ya, untuk menambahkan tadi yang sudah saya sebutkan bahwa diversifikasi dari segi alokasi asetnya itu penting ya. Jadi reksadananya harus ada yang berbasis saham, harus ada yang berbasis pendapatan tetap dan berbasis pasar pasar uang. Namun mungkin untuk jawab pertanyaan ini saya juga bisa tambahkan ya bahwa kalau menurut saya itu terutama untuk pemula itu melakukan diversifikasi secara produknya itu juga penting dan mungkin juga secara manajer investasinya karena terkadang ya setiap manajer investasi itu dan juga setiap produk mempunyai strateginya sendiri-sendiri. Dan strategi itu tentunya ada kalanya dia berhasil outperform dari market ya, berhasil mempunyai return yang lebih bagus dari market, namun ada kalanya juga strategi tersebut mempunyai return yang lebih jelek dari market gitu. Dan hal itu adalah hal yang sangat wajar di semua manajer investasi, di semua produk itu ada cycle-nya ya, ada siklusnya, tidak ada strategi investasi yang selalu berhasil gitu di setiap saat di setiap environment market. Jadi mungkin untuk menambahkan setelah tadi kita diversifikasi secara aset kelasnya, kita juga bagus juga untuk melakukan diversifikasi secara produknya dan juga secara manajer investasinya gitu. Jadi lebih lebih aman lagi gitu. Oke, oke, oke. Thank you Kak Rendro. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak yang nanya, nggak apa-apa ya Kak ya? Ya, boleh, boleh. Oke. Ini pertanyaannya aku cari yang masih relate. Nih, oke. Di luar topik malam ini nggak masalah ya Kak Rendro ya? Salah. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Edward Alfian. Setelah batu bara nih, setelah coal, selanjutnya sektor apa yang menarik untuk investasi jangka menengah? Ya, kalau untuk soal pemilihan sektor ya, memang mungkin sebelumnya saya harus disclaimer dulu ya bahwa ini merupakan hal yang memang lebih cocok untuk jadi melakukan menebak sektor ya atau mencoba memilih sektor mana yang paling akan berkinerja baik itu adalah suatu hal yang mungkin memang lebih cocok untuk dilakukan oleh investor yang lebih berpengalaman gitu ya. Dan juga mungkin kalaupun kita sudah menentukan pilihan tersebut tetap harus didiversifikasi gitu. Jadi tidak bisa hanya di sektor tersebut saja karena bisa jadi ada faktor-faktor lain yang nggak kita prediksi sebelumnya ya yang akan terjadi dan membuat sektor tersebut menjadi berkinerja buruk. Nah, untuk batu bara sendiri sebenarnya kita di Samuel Asset Management ya untuk sektor-sektor yang berbasis energi termasuk batu bara itu sebenarnya secara jangka menengah kita masih positif juga. Karena alasannya adalah secara struktural supply dari batu bara itu tidak bertambah ya atau bertambahnya sedikit selama bisa dibilang hampir 10 tahun terakhir dan juga setelah 2 tahun ini harga batu bara naik ya bahkan bisa dibilang harga batu bara itu meroket gitu sampai ke sekitar 400 itu pun juga penambahan supply dari batu bara ini masih sangat terbatas karena banyaknya fenomena ESG ya di dunia atau green investing lah. Jadi semua perusahaan itu lebih memilih untuk tidak menambah investasi mereka atau tidak menambah juga belanja modal mereka untuk menambah supply dari si batu bara itu sendiri. Nah, dengan keadaan seperti itu kan supply batu baranya tidak bertambah, tapi demand untuk batu bara itu masih bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi itu kita melihat kondisi ini masih struktural sehingga kita masih cukup positif ya untuk sektor batu bara di jangka menengah ini. Kalau pertanyaannya dari Kak Edward ya, selanjutnya apa? Pertama tadi kita lihat batu bara sendiri itu jangka menengah masih positif, namun kita juga mempunyai mungkin beberapa sektor lain yang kita juga cukup mempunyai alokasi gitu, di antaranya sektor-sektor yang lebih defensif tadi ya, seperti consumer, dan juga mungkin seperti utilities ya, dan mungkin juga kita melihat bahwa dengan adanya momentum back to work ya, atau back to normal life lah gitu, dengan
transisi dari pandemi ke endemi, kita juga melihat beberapa sektor yang terkait dengan reopening ya, seperti contohnya retailers, kemudian juga transportasi, itu juga bisa menjadi sektor yang menarik gitu, karena secara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan laba emiten-emiten tersebut akan cukup baik ya di tahun ini, terutama di second quarter ini dan juga di tahun 2022 ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi disclaimer, sektor itu harus diklasifikasi kalau menurut kita. Oke, oke. Wah, luar biasa. Thank you, Kak Rendro. Oke, ini pertanyaan. Oh, itu langsung ada di running comment tuh, Kak Rendro. Keren. Makasih, Kak Narendro. Thank you, Kak Rendro, atas jawabannya. Luar biasa sekali. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Wanis Number. Apakah money management sangat penting dalam berinvestasi di high volatilitas market? Nah, tipsnya untuk money manajemennya nih, Kak Anarendro. Iya, kalau mungkin money management yang dimaksud Kak Monis number ini mungkin lebih ke alokasi cash ya, karena kadang-kadang kan ada beberapa definisi ya untuk money management. Kalau untuk alokasi cash kita di portofolio saham kita, apabila kita ingin berinvestasi di saham sendiri gitu ya, tidak melalui reksadana tapi melalui kita langsung membeli sahamnya, itu mungkin jawabannya adalah iya, sangat penting dalam di market yang masih volatile seperti ini gitu, karena apabila kita terlalu agresif langsung tidak punya cash gitu ya, langsung dibelikan dialokasikan ke saham semua, tentunya apabila terjadi penurunan atau koreksi kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau kita mempunyai alokasi cash ya yang cukup, yang kita kelola secara taktikal, itu bisa membuat kita terus melakukan dollar cost averaging gitu ya, secara bertahap gitu, baik itu ke beberapa saham yang kita nilai mempunyai fundamental bagus, ataupun juga baik itu apabila kita ke reksadana bisa ke reksadananya lagi gitu. Jadi jawabannya iya, dan memang lebih jadi lebih penting lagi gitu ya di saat yang volatile ini. Bahkan di saat yang volatilitasnya lebih rendah pun juga penting, tapi di saat volatile ini sangat penting ya untuk mempunyai alokasi cash yang cukup. Oke, ya. Em, oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, Kak Rendro nih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, nah ini menarik nih dari Kak Arits Van. Apakah reksadana cocok untuk diinvestasi long term untuk dana pensiun? Ini kayaknya panjang banget ya. Kalau Kak Ritswan ya masih muda gitu. Masih Gen Y, masih Gen Z nih kayaknya panjang banget nih. Gimana Kak Narendro? Iya, jadi memang jawabannya iya, itu memang hal yang tepat ya, dan memang sangat bagus sekali dari Kak Ritswan ini, bahwa untuk investasi itu memang bagusnya kita memiliki horizon atau jangka waktu yang lebih panjang gitu, dan untuk dana pensiun kita nanti itu tentunya tepat ya untuk berinvestasi di reksadana gitu. Dan mungkin kalau saya tambahkan, semakin panjang horizon investasi kita, itu kita bisa menerima resiko yang lebih rendah, lebih tinggi. Jadi apabila kita, misalnya nih Kak Rizwan ya, saya nggak tahu, tapi misalnya aja umurnya masih 20-an dan mempunyai alokasi investasi untuk pensiun nanti, misalnya pensiunnya di umur 60 gitu ya, jadi masih ada 30-an tahun lagi gitu misalnya. Nah itu memang tepat untuk mempunyai alokasi yang bisa dibilang cukup banyak di reksadana saham gitu, karena itu adalah saham itu cenderung berkinerja paling baik di antara aset kelas lainnya apabila diukur selama jangka panjang itu, apalagi sampai 30 tahun itu biasanya saham adalah aset kelas yang lebih baik. Tapi kalau 1 tahun, 2 tahun, tentunya kadang-kadang saham itu turun malah gitu ya, jadi malah memberikan kerugian. Tapi kalau 30 tahun itu bisa ya, bisa mempunyai alokasi di reksadana saham atau di sahamnya itu sendiri yang lebih besar. Jadi seperti itu jawabannya, memang cocok sih untuk dana pensiun ya dilakukan di reksadana. Ya, tuh Kak Ritswan ya jawabannya adalah sangat sudah sesuai lah untuk investasi di reksadana kalau time horizon investasinya jangka panjang gitu.
Oke, kemudian, nah ini menarik juga nih, Kak Rendro. Ada pertanyaan Ya. dari Alfian Syah SJW. Kemarin Bank Indonesia mempertahankan suku bunga. Apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja reksadana? Please insight-nya. Ya, ini menarik ya. Jadi memang sampai kemarin itu ya Bank Indonesia masih mempertahankan ya BI 7 days repo rate-nya masih belum dinaikkan. Masih dipertahankan di 3,5%. Jadi, nah apakah itu mempengaruhi kinerja reksadana? Tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Jadi pertama mungkin tergantung dari reksadananya apa dulu ya. Kalau reksadana pasar uang yang berinvestasi mungkin lebih banyak di deposito, tentunya hal itu akan langsung berpengaruh gitu ya dalam hal si pengelola reksadana pasar uang tersebut apabila suku bunganya itu sudah dinaikkan, biasanya akan cenderung lebih cepat diikuti oleh kenaikan-kenaikan rate bunga deposito juga meskipun nggak selalu terjadi tapi jadi pengaruhnya lebih secara langsung tuh untuk reksadana pasar uang ya. Jadi bisa langsung naik yieldnya kalau bunga-bunga deposito itu udah mulai naik. Nah kalau ke reksadana saham itu pengaruhnya tidak langsung ya, jadi channelnya atau apa dari BI, keputusan BI menaikkan atau tidak menaikkan suku bunga itu channelnya secara tidak langsung ada beberapa channel, salah satunya adalah dengan tidak menaikkan suku bunga tentunya pertumbuhan ekonomi itu lebih positif dibandingkan apabila suku bunga itu dinaikkan ya. Tentunya ini asumsi hal lainnya sama gitu ya, atau kalau di istilah ekonomi biasanya disebut ceteris paribus gitu. Kalau hal-hal lain sama, kalau bunga naik tentunya lebih membuat ekonomi itu melambat gitu. Dan dengan tidak dinaikannya bunga, jadi lebih positif gitu ya ke ekonomi dan juga lebih positif ke saham yang secara teori karena dari labanya tentunya pertumbuhannya bisa tetap lebih baik. Jadi seperti itu, namun ada faktor-faktor lain juga yang bisa jadi ini membuat jadi negatif gitu. Karena apa? Karena di luar sana di negara-negara lain itu trennya adalah sangat banyak sekali itu bank sentral sedang menaikkan suku bunga. Dan di Indonesia itu belum ya, belum sama sekali. Di Amerika sendiri udah dilakukan, sedang dilakukan dan masih akan terus dilakukan. Di Eropa sedang dibicarakan untuk dilakukan dan mungkin akan sebentar lagi dilakukan juga kenaikan suku bunga. Di banyak negara-negara emerging market sudah dilakukan juga dan masih dilakukan seperti di Brazil, di Australia dan sebagainya. Jadi, nah dengan banyak negara yang menaikkan suku bunga sementara kita belum, ada juga kecenderungan itu uang-uang atau capital itu lebih mengalir ke negara-negara yang suku bunganya lebih tinggi gitu dan sudah menaikkan suku bunganya. Jadi efek negatifnya dari situ lebih dari capital flow-nya. Namun efek positifnya tadi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi ya mungkin jawabannya adalah hal ini berpengaruh ya secara tidak langsung kalau ke reksadana saham, tapi pengaruhnya itu apakah positif atau negatif masih harus kita lihat di data-data pertumbuhan ekonomi ke depannya gitu. Namun untuk jangka pendeknya bisa dibilang hal ini pengaruhnya ke saham tidak terlalu besar karena sudah banyak diekspektasi ya oleh analis di sebulan terakhir kebanyakan pendapatnya memang belum akan dinaikkan terutama sejak pemerintah mengumumkan bahwa harga BBM Pertalite itu belum nggak akan naik di tahun ini. Jadi jangka pendek nggak terlalu ada pengaruhnya ke saham, jangka menengah mungkin akan ada pengaruhnya kita lihat dari seberapa tinggi inflasi kita nanti akan naik dan juga seberapa besar kenaikan bunga di negara-negara lain. Oke, oke. Wah, luar biasa banget teman-teman jawabannya. Thank you banget Kak Rendro atas Iya, jawaban dan insight-nya. Oke, ini masih banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya Kak Rendro ya? iya boleh boleh. Oke, ini pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya kita cari dulu yang menarik. Eh, hmm, Oke, nah ini mungkin untuk teman-teman yang masih pemula juga nih, Kak Rendro. Dari Bella underscore Neotania. Kalau dari prospektus dan fun fact sheet, yang harus lebih diperhatikan yang mana? Kalau untuk pemula ya, kalau saran saya mungkin di fun fact sheet-nya gitu ya. Jadi fun fact sheet itu karena
sudah merupakan summary ya, atau ringkasan dari data-data yang terpenting dan hal-hal yang terpenting dari produk reksadana tersebut. Jadi mungkin untuk yang pemula itu bisa lebih mengandalkan di fund fact sheet-nya itu. Jadi kalau kita sedang mempertimbangkan berinvestasi di reksadana yang mana, kita download fund fact sheet-nya. Dan saran saya jangan hanya download fund fact sheet 1 bulan aja, kan biasanya fund fact sheet bulanan kan. Tapi juga bulan-bulan sebelumnya, kalau bisa setahun ke belakang, bahkan kalau ada waktu 2 tahun ke belakang, download, kita lihat gitu ya. Jadi nanti kita akan ada gambaran. Biasanya kan ada top 10 holdingsnya ya, sahamnya apa aja, kemudian juga dari segi AUM-nya itu atau aset under manajemennya kita bisa lihat cenderung bertumbuh apa cenderung berkurang. Kemudian juga kita bisa lihat ada manajemen fee-nya berapa gitu. Dan juga kita bisa lihat hal-hal lain, alokasi cash-nya gitu. Jadi saran saya lebih ke fund fact sheet. Kenapa nggak prospektus? Prospektus boleh juga, bagus banget, malah lebih bagus kalau kita punya waktu dan punya kemauan gitu ya untuk membaca prospektus. Tapi biasanya karena lebih panjang dan juga penyajiannya lebih kaku gitu ya, biasanya agak lebih nggak nempel malah kalau baca prospektus. Tapi kalau fund fact sheet itu biasanya udah ringkas, udah yang terpentingnya aja, jadi bisa lebih lebih kita andalkan ya. Tapi di beberapa bulan setidaknya, jangan hanya 1 bulan. Dan juga kita bandingin juga nih sama produk-produk lain yang sejenis ya, reksadana saham lain, misalnya fund fact sheet kita download juga. Jadi jangan hanya melihat di fund fact sheet di satu produk aja. Oke, oke. Oke, thank you Kak Rendro. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak Rendro ya. Ya, boleh. Oke, pertanyaannya, nah ini nih. Eh, oke, pertanyaannya menarik ini dari Yuda underscore perman 4 permana. Ya. Apakah reksadana campuran itu bisa mendapatkan dividen juga? Dan apakah kita bisa mengikuti RI, right issue mungkin ya? Atau Ya, RUPS maksud? tulisannya apa? RI ya? Right issue berarti. Mm-mm. Kalau RI issue mungkin ya di sini. Ya. Oke, ya terima kasih Kak Yuda ya. Jadi pertama untuk dividen itu ya, untuk pembagian dividen itu baik reksadana saham maupun reksadana campuran maupun reksadana pendapatan tetap itu bisa saja membagikan dividen si reksadananya ya, si produknya, atau bisa juga tidak membagikan dividen gitu. Jadi itu adalah kebijakan dari manajer investasinya, dan biasanya itu disebut dengan PHI atau pembagian hasil investasi. Umumnya reksadana itu tidak, setahu saya ya, di Indonesia lebih banyak yang tidak membagikan dividen. Jadi kalau mereka dapat dividen dari emitennya, dari saham-saham yang ada di portofolio reksadana tersebut, biasanya akan jadi cash mereka, lalu mereka akan alokasikan lagi investasi di saham gitu. Jadi tidak dibagikan ke si investor reksadananya. Tapi ada juga reksadana-reksadana, dan di mana salah satunya itu adalah produk kita ya, yang some Indonesian Equity Fund itu tahun lalu kita membagikan dividen tuh, atau istilahnya kita membagikan PHI, pembagian hasil investasi. Nah, jadi itu bisa diterima oleh si investornya. Jadi jawabannya seperti itu ya, untuk apakah reksadana itu membagikan dividen atau tidak, baik itu reksadana campuran atau reksadana saham, itu adalah tergantung kebijakan dari manajer investasinya masing-masing. Nah, mungkin kalau pertanyaannya, apakah reksadana campuran itu juga mendapatkan dividen dari emiten sahamnya apabila dia investasi saham? Jawabannya iya. Jadi semua jenis reksadana sama aja, kalau dia punya portofolio di saham, sahamnya itu kasih dividen, tentu dia akan dapat. Dan juga pertanyaan yang kedua terkait right issue, mungkin lebih ke apakah reksadana campuran itu kalau dia punya saham dan sahamnya itu emitennya melakukan right issue, apa dia bisa ikut right issue juga? Jawabannya iya, bisa juga. Jadi sama aja, baik itu reksadana campuran ataupun reksadana saham, apabila di dalamnya alokasinya itu ada alokasi ke saham dan emitennya itu melakukan aksi rights issue ya, itu si produk tersebut bisa subscribe atau bisa ikutan di rights issue tersebut. Jadi nggak masalah ya, bisa. Oke, oke. Wah, luar biasa ya jawabannya nih teman-teman. Tadi juga aku sempat baca nih Kak Rendro di running comment banyak yang bilang seru banget, menarik banget pembahasannya. Nah, ini Wah, thank you, thank you. Terima kasih. Pertanyaannya juga bagus-bagus. kita loh yang thank you loh Kak Rendro karena insight-nya juga luar biasa dari Kak Rendro sendiri nih.
Oke, Kak Rendro kayaknya karena keterbatasan waktu juga nih, mungkin nggak bisa semua pertanyaan dijawab ya teman-teman. Dan tadi kan udah lebih dari 5 pertanyaan kayaknya. Nanti akan kita pilih-pilih 5 pertanyaan terbaik dan 5 pertanyaan yang memang relate ke topiknya ya teman-teman ya. Nah nanti akan mendapatkan 100.000 unit penyertaan dari Samuel Asset Management. Nah oke, Kak Rendro, thank you banget ya udah join bersama kita malam hari ini. Tapi sebelum Thank you udah diundang. iya, tapi sebelum ini nih, sebelum ditutup nih, Kak Rendro, boleh dong mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada closing statement dari Kak Rendro sendiri? Ya, untuk closing statement mungkin seperti ini. Jadi kita sebagai investor ya, baik itu investor yang pemula ataupun yang mungkin sudah lebih berpengalaman, sebelum berinvestasi kita harus mengenal tujuan investasi kita dan jangka waktunya. Jadi jangan hanya coba-coba iseng-iseng ikut-ikutan. Ini mau beli untuk jangka waktu berapa itu nggak tahu, itu adalah hal yang cukup berbahaya ya kalau menurut kita. Jadi kita harus tahu dulu tujuan investasi kita apa dan juga jangka waktu kita berapa lama. Dan nanti hal ini tentunya akan sangat berpengaruh ke pemilihan produk ya. Kalau kita mau investasi di reksadana, kita akan pilih produk yang mana. Dan ini tentunya bisa membuat kita mendapatkan hasil investasi dan juga mungkin ketenangan ya yang lebih optimal gitu dari investasi kita. Dan satu hal lagi mungkin dari saya adalah sebagai investor harus selalu meningkatkan pengetahuan ya. Jadi kayak hal ini nih yang dilakukan Mbak Cisti nih dan tim teman-teman di Ajaib seperti webinar IG Live seperti ini itu adalah hal yang sangat bagus. Jadi sebagai investor kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita gitu ya terhadap pasar, terhadap ekonomi. Tujuannya apa? Supaya kita semakin tahu tentang investasi kita gitu. Jadi nggak hanya pasar aja terhadap keadaan di pasar gitu ya. Dan mungkin seperti itu, mungkin istilahnya di pepatah di pasarnya itu adalah buy what you know ya, know what you buy and buy what you know. Jadi kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita lah tentang investasi. Kira-kira seperti itu mungkin closing statementnya dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Rendro untuk waktunya ya, udah menyempatkan waktunya untuk live IG. Ini banyak banget tuh apa eh, review-reviewnya tuh. Katanya terima kasih Kak Rendro dan Mbak Cisti. Love. Oke. Oke, thank you nih Kak Rendro. Mungkin nanti Ya, thank you, nextnya Pak Rizky. ya, mungkin nanti nextnya kita bisa kita bisa collab lagi ya untuk live IG Ya, untuk boleh. bahas topik yang jauh lebih menarik. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman juga ditunggu ya nanti kalau misalnya teman-teman menang ya, menang dan berhak mendapatkan giveaway-nya, nanti teman-teman akan di mention di IG story setelah live IG malam hari ini. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih Kak Rendro dan selamat malam untuk teman-teman. Mungkin live IG-nya selesai sampai sini ya Kak Rendro. Thank Ya, you Kak terima kasih, Pak Rendro. Rizky. Terima kasih teman-teman semua. Ya oke, thank you. Malam. Bye Kak Rendro. Thank you. Bye.